Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ada Hari Lampung Barat itu ya, sama jenenge Hariri ya. Hariri. Hariri nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalul khamis utawi contoh atau pembahasan yang kelima iku subutu syahrai ramadhana wa syawalin. Bahas mengenai netepake bulan loro, yakni Ramadan lan Syawal. Di Sahro itu artinya Sahro ini, tapi karena diidofahkan maka nunnya hilang menjadi Sahroi, 2 bulan. Mengenai metode ya, kalau bahasa kita metode penetapan awal Syawal maupun Ramadan. Ini yang kerap khilafiyah dan kemarin sempat viral karena ada beberapa peristiwa yang mengikuti ya kemarin. Sampai hari ini mungkin juga belum selesai itu. Fa fi hadzal zaman mongko iku ing dalem ikilah zaman. Ai mungdunis fi qarnin tegese awet saking separuning abad takriban kira-kira fi Indonesia ing dalem Indonesia masalan umpamane yasuru sumebar bainal muslimina ing dalem antarane wong Islam apa jadalun perbincangan perdebatan wamiraun lan sudut pandang gitu ya. Haula subuti sahro ini ing dalem sekitar netepake wulan loro Ramadhana rupane Ramadan wa Syawalin lan bulan Syawal. Lita'yini awali Ramadhana krana oleh nentokake awal Ramadan libtida is-shaumi kanggo ngawiti poso. Wa Syawalin lan bulan Syawal li'idul fitri kanggone Idul Fitri. Kanggone Idul Fitri. Mbah Ali Maksum menegaskan di periode atau dekade terakhir ini sekitar ya mungkin tahun-tahun 50 ke sini lah atau 50 tahun belakangan ini muncul perbincangan dan perdebatan mengenai sudut pandang berkaitan dengan metode penetapan awal bulan Hijriyah khususnya di 2 bulan yakni Ramadan dan Syawal. Kenapa? Karena Ramadan ini ada kewajiban puasa di dalamnya. Kemudian Syawal itu sebagai penanda akhir Ramadan, berarti berakhir puasa plus masuknya Id atau hari raya. Ya, memang itu menjadi satu perdebatan ya yang kita sama-sama tahu, termasuk untuk Idul Fitri 1444 Hijriah yang kemarin. Puasanya ini yang mainstream ya. Nanti kalau ada yang detail lagi itu lebih ini lagi, ada yang selisih waktunya, ada yang sampai 2 atau 3 hari dengan yang pemerintah gitu ya. Tapi kalau yang mayoritas itu kemarin puasa kita bareng, Idnya yang tidak sama gitu. Nah, bagaimana mensikapi itu? Mbah Ali mengajak untuk kembali kepada landasan yang bersifat normatif tekstual dari apa yang menjadi dasar penetapan awal bulan tadi gitu. Wa nahnu tawi ingsun iku nangsohu nasihat sapa ingsun dawi sakni wong kang duweni tingkah ayu fasilu yen to merinci sapa dawi sakni fil mas'alati ing dalam persoalan tadi birruju'i kelawan bali ilal kitab bimaring Al-Qur'an was sunnati lan sunnah
wal i'tisami lan berpegang teguh bihablillahi kelawan agamane Allah jami'an hale kabeh. Wajatina bitafarruqi lan ngedoi perpecahan perpecahan. Mbah Ali sedapat mungkin menyuguhkan satu pendapat yang diharapkan gitu ya. Beliau mengharapkan untuk tidak sampai kemudian terjatuh kepada perpecahan. Sebaliknya, beliau menandaskan untuk kembali kepada dasar-dasar yang memang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah dengan dilandasi semangat i'tisam bihablillah. Napa niku menjunjung persatuan ya, jangan sampai berpecah belah. Napa i'tisam bihablillah itu ya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu pada hablullah, ini talinya Allah, agamanya Allah, wa la tafarraqu ya, dan jangan berpecah belah gitu. Fa inna bada asyami mongko sak temene kawitane poso wa yauma idul fitri lan riyaya idul fitri iku min sya'airillahi setengah sangking piro-piro tondo napa syiare Gusti Allah wa min ma'alimi tauhidil kalimati lan sangking tondo tauhid lan saking tondo tauhid ala kalimat tauhidi ing atas lan saking suwijine kalimat ya bersatunya kalimat ala kalimat tauhid ing atase kalimat tauhid. Diharapkan bahwa puasa maupun Idul Fitri itu dua hal yang merupakan sya'airillah, di antara bukti-bukti syiare agamane Gusti Allah. Karena itu diharapkan ada kalimatut tauhid ya, dalam arti kalimatun sawa ya, titik temu, hingga kemudian tidak terjerumus kepada tafarruq, perpecahan, perbedaan yang berujung kepada permusuhan gitu. Wahuna lan iku ing dalem kene panggonan tahqiqatun utawi oleh nyatakake ilmiyatun kang bangsa ilmiah, syar'iyatun kang bangsa syar'i. Koma kang jumeneng biha kelawan tahqiqat sapa aimatun pira-pira imam a'lamun kang alim kana ana iku minnata ijiha saking kesimpulane tahqiqat an alimna yen to ngerti sapa kita. An alimna yen to ngerti sapa kita. Berkaitan dengan itu, maka Mbah Ali menyuguhkan tahqiq itu ya semacam validasi ilmiah gitu ya, yang dikaitkan dengan upaya menetapkan dalil berkaitan dengan penetapan awal bulan tadi, di mana validasi tadi itu dilakukan oleh para ulama-ulama mazhab yang diantara kesimpulannya layak kita ketahui. Seperti apa? Nomor setunggal, anna a'immatal madzahibi sak temene pira-pira ulama madhab al-arba'ati kang papat iku ajma'at sepakat sapa a'immatal madzahib ala anna syahra ramadhan ing atase sak temene wulan Ramadan iku layas kudu ora tetep illa bi ahadi amroini kejaba kelawan salah sijine perkara loro. Illa bi ahadi amroini kelawan salah sijine perkara loro. Ru'yati hilalihi rupane ningali tanggale syahr au ikmali sya'bana utawa nyampurnaake bulan Sya'ban salasina ing 30 apane yauman dinane
Idza kana nalika ana hunaka ing dalem mengkono-mengkono Sya'ban apa ma barang yamna'u kang nyegah apa ma nyegah ar-ru'yata ing penglihatan min ghaimin nyatane sangking mendung au dukhanin utawa napa niku awan asap au gubarin utawa bledug au nahwiha utawa sepadane kabeh. Kesimpulan berkaitan dengan tahqiq yang dilakukan para ulama madhab itu pertama bahwa seluruh imam madhab yang empat ajma'at sepakat ya sepakat ini apa yang disepakati adalah bahwa bulan Ramadan itu tidaklah ditetapkan tidaklah di apa awali kecuali dengan satu di antara dua dasar. Nopo sing pertama, ru'yatul hilal dengan melihat gitu ya. Apa hilal itu bulan sabitnya sebagai penanda awal bulan itu yang pertama. Jadi ru'yatul hilal. Yang kedua, ikmalu Sya'ban, menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman sejumlah 30 hari gitu. Nah, untuk yang ikmal atau istiqmal ini itu ketika di ujung Sya'ban tadi terdapat mayamna'u ar-ru'yata. Jadi sesuatu yang menghalangi pandangan sehingga tidak bisa melihat langsung hilal yang ada gitu. Ini dua metode yang disepakati oleh ulama madhab berkaitan dengan penetapan awal bulan gitu ya. Jadi ru'yah itu ya melihat ya. Ru'yah itu melihat. Yang dilihat apa? Hilal, tanggalnya itu yang dilihat gitu. Kalau kemudian terjadi penghalang, baik itu karena ghaimin itu mendung ya, bisa jadi musim penghujan atau kemudian dukhon itu asap gitu ya, asap, au gubar atau debu gitu ya, atau yang lain-lain itu. Nah, konon konteks Indonesia ini potensi terhalangnya penglihatan itu cukup tinggi. Karena dari sisi geografis, alam Indonesia berbeda dengan Timur Tengah yang notabene itu jarang tanam tumbuhan seperti di Indonesia gitu. Hingga hampir di banyak tempat di sana bisa menyaksikan hilal. Sementara di Indonesia harus di tempat-tempat tertentu. Itu pun masih ada potensi gangguan, baik itu berupa awan, mendung gitu ya. Karena tentu wilayah tropis seperti Indonesia itu volume hujan dan intensitasnya lebih tinggi ketimbang wilayah lain yang notabene tidak tropis seperti Indonesia gitu. Nah, ini potensi adanya apa namanya? Mayam ru'yah tadi, sesuatu yang menghalangi penglihatan. Kalau itu terjadi, fakmilu sya'bana salasina yauman, maka langkah yang dilakukan adalah menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban sejumlah 30 hari. Itu yang pertama, kesimpulan yang pertama. Sing nomor kalih wa annahum lan sak temene a'immatil madzahib iku ajma'u sepakat aidon halih maneh ala anna dukhula syawalin ing atase sak temene mlebune bulan Syawal iku yasbutu tetep kadzalika kaya mengkono Ramadan biru'yati hilalihi kelawan ningali hilale Syawal. Fa illam yura mongko lamun ora den tingali apa hilalu Syawalin hilale bulan Syawal wajaba mongko wajib apa ikmalu Ramadhana nyampurnaaken bulan Ramadan salasina ing 30 apane yauman dinane. Poin yang kedua, sebagaimana pembahasan tentang Ramadan di poin pertama, Syawal pun demikian. Bahwa menetapkan awal Syawal ini ya dengan ru'yatul hilal ya.
hilal Syawal gitu ya. Nah, kalau kemudian tidak terlihat, baik karena faktor seperti di awal tadi, ghoimun, kemudian dukhonun atau hubarun, mendung atau yang lain-lain, maka langkah hukumnya adalah dengan cara istiqmalu Ramadhana salasina yauman, menyempurnakan hitungan bulan Ramadan sampai angka 30 hari. Intinya sama, bahwa Ramadan dan Syawal itu satu ru'yatul hilal, yang kedua ikmalu Sya'ban atau ikmalu Ramadan ketika ada penghalang dalam konteks ru'yahnya gitu. Ini ngoten kesimpulan yang kedua. Yang ketiga, wa inna siratal muslimina lan sak temene perjalanan umat Islam jami'an hale kabeh ala dzalika ing atase mengkono-mengkono penetapan bidunistinain kelawan tanpa pengecualian id lam nakif krana ora jumeneng ala khilafin ing atase perbedaan lahu maring oleh netepake min ahlil kiblati sangking ahli kiblat kharija ahli sunnati ing dalem sakjabane ahlu sunnah wal jamaati lan ahlu sunnah wal jamaah qabla dhuhuril khilafi sadurunge pertelone perbedaan fi zamanil akhiri ing dalem zaman akhir. Dua penetapan tadi itu sepanjang sejarah umat Islam itu diberlakukan dan memang itu ya disepakati itu istisnain tanpa pengecualian, artinya kelompok umat Islam yang kemudian diidentifikasi sebagai ahlus sunnah wal jamaah ya maupun kharija ahli sunnah wal jamaah di luar konteks aswaja itu juga demikian sepakat bahwa metode penetapan awal bulannya menggunakan ru'yatul hilal wastikmalu Sya'ban au Ramadan salasina yauman gitu. Jadi kalau bahasanya tadi itu ya min ahlul kiblah, pokoknya kiblatnya cek podo gitu ya. Cek podo beroning Ka'bah Baitullah. Sepanjang itu pula bersepakat bahwa metode penetapannya dua tadi. Itu sepanjang sejarah perjalanan umat Islam gitu ya. Lah baru kemudian muncul perbedaan-perbedaan itu di zaman-zaman agak belakangan ya. Jadi fi zamanil akhir ya, muncul perbedaan itu di zaman-zaman yang ya belum lama sebenarnya. Belum lama dalam arti ketika dibanding dengan yang dulu-dulu gitu ya. Nah, gitu. Wa anna ahla sunnati nomor sekawan wa an ahla sunnati wal jamaah lan sak temene ahlu sunnah wal jamaah wa ghairahum lan liyane ahlu sunnah wal jamaah iku ajma'u sepakat kulluhum ya sekabehane ahlu sunnah wa ghairuhum ala adami jawazil amali ing ngatasé ora wenange nggunakaken bil hisabi kelawan hisab Nah, yang keempat ini bahwa seluruh umat Islam sepakat ay ulama umum baik dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah maupun di luar ahlus sunnah wal jamaah apa yang disepakati la yajuzul amalu bil hisabi tidak dibenarkan menggunakan hisab sebagai dalil penetapan awal Syawal maupun Ramadan. Nah, ini poin yang keempat nih. Jadi yang satu, dua menjelaskan Ramadan dan Syawal, yang ketiga menjelaskan kesepakatan metodologi baik di aswaja maupun di luarnya, yang keempat itu menandaskan bahwa di luar metode tadi, berarti hisab, itu la yajuzul amalu bihi, tidak diperkenankan menggunakannya sebagai dalil dalam rangka penetapan awal bulan. Ini poin keempat. Ziyadatun utawi kikono tambahan li annasyari. Nah, gitu ya. Ini baru dibangun argumentasinya.
Lianna syari' krana satemene asyari ay Allah wa rasuluh iku lam yakmur ora perintah sapa syari bihi kelawan hisab. Hadza utawi ikilah penjelasan iku binisbati kelawan bangsaaken memperuntukkan lil umumi kanggo masyarakat umum untuk keseluruhan. Jadi wa amma binisbati anapun utawi kelawan bangsaaken memperuntukkan lil hasibi kanggo wong kang ngitung nafsihi ya awak dhewe ne hasib wa talamidhihi lan pira-pira murite hasib faqad jawazahu mongko temen-temen menangake ing hisab sapa al imamu imam asy-Syafi'i wahdahu halih dewene Imam Syafi'i. Wa amma ghairuhu wa napun utawi liyane Imam Syafi'i minal a'immati saking pira-pira ulama imam sawaun min ahli sunnati wal jamaati padha uga saking ahli sunnah wal jamaah wa ghairihim lan saking liyane ahli sunnah wal jamaah faqalu mongko dawuh sapa a'immah bil man'i kelawan nyegah mutlakon kelawan mutlak ailil umumi tegese kanggo masyarakat umum kanggo masyarakat seluruhnya wal khususi lan kanggo masyarakat khusus gitu ya bahwa kenapa hisab tadi tidak direkomendasikan sebab menurut kitab ini li'anna syari' lam ya'mur bihi karena Allah dan Rasulnya tidak memerintahkan menggunakan hisab tadi gitu. Lantas bagaimana ketika hisab itu dipakai? Ada khilafiyah. Kalau merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i gitu ya, maka hisab itu boleh dipakai tetapi sifatnya terbatas. Siapa pemakainya? Ya hasibnya yang Oh, hitung tadi. Nah masuk gitu. akal. Wa talamidhihi dan para murid-muridnya gitu ya. Jadi boleh dalam lingkup yang terbatas gitu. Lingkupnya terbatas. Itu pendapat Imam Syafi'i berkaitan dengan penggunaan hisab. Sementara imam madhab yang lain di luar Syafi'i, baik dari kalangan ahlu sunnah maupun di luar ahlu sunnah, semuanya melarang penggunaan hisab sebagai metode penetapan awal bulan, baik peruntukannya untuk masyarakat umum maupun sebatas untuk komunitasnya sendiri. Bagi imam madhab di luar Syafi'i, dua-duanya al-man'u, dilarang atau tercegah gitu. Itu penggunaan hisab nggih. Jadi kita baca teksnya demikian bahwa hisab ini tidak direkomendasikan karena memang lam ya'mur bihi aisyari lam ya'mur bihi. Karena memang tidak didasarkan atau tidak ada perintah menggunakannya gitu. Nah, ada pengecualian tadi Imam Syafi'i bolehlah kalau itu murni dipakai sebagai dasar bagi yang menghitung maupun nanti bagi para mereka-mereka yang mengikutinya atau muridnya bahasanya gitu ya. Yusaddiquhu ya, yang membenarkan akan hitungan itu atau pengikut-pengikutnya boleh sebatas itu ya, sebatas itu. Nomor gangsal. Wa annal ibrata lan sak temene kang den napa ungkapkan atau napa ungkapan yang lazim fi subuti syahri ramadhana ing dalem tetepe bulan loro Ramadan wa syawalin lan syawal iku bi ru'yatil hilali kelawan ru'yatul hilal ningali bulan la biwujudihi ora kelawan wujude bulan bil fi'li kelawan napa niku fil waqi ing dalem senyatanya gitu ya. Alladzi qad yu'rafu kang terkadang den kaweruhi fi min tariqil hisabi sangking metode hisab. Min tariqil hisabi sangking metode hisab.
Terus yang kelima, ungkapan yang dipakai sebagai pegangan adalah bahwa penetapan 2 bulan Ramadan dan Syawal ini ditetapkan dengan ru'yatul hilal, nggih, ru'yah melihat, la biwujudih, tidak hanya dengan dasar wujudul hilal gitu. Nah, terus sekilas gitu nggih, ini sekilas karena nanti kalau menekuni secara serius itu ada ilmunya, ilmu hilal, ilmu hisab atau ilmu falak gitu. Ada beberapa metode penetapan ya. Misalnya yang tadi itu ada ru'yatul hilal, ada istikmal. Ini jelas. Yang ketiga, sebagai metode alternatif yang tadi dalam poin keempat tidak direkomendasikan, itu namanya bil hisab ya, dengan cara menghitung. Nah, itu. Nah, dalam konteks hitungan itu juga terjadi beberapa khilaf atau perbedaan pendapat, baik karena faktor dasarnya maupun dalam teknis operasionalnya. Misalnya, ada istilah wujudul hilal, ada istilah imkan ru'yah, ada istilah ru'yatul hilal gitu ya. Ini beberapa istilah yang menggambarkan tentang metode penetapan tadi. Hilal sebagai penanda awal bulan ini kan terjadi atau wujud itu setelah terjadi ijtima ya. Ijtima itu posisi antara bulan, matahari dan bumi pada satu garis gitu. Itu ijtima. Nanti pada saat tertentu beberapa saat kemudian akan bergeser. Nah, pergeseran itu menandakan masuknya bulan baru kalau dalam kategori umumnya gitu ya. Apakah kemudian bulan yang sudah di atas ufuk karena sudah bergeser tadi itu wujud, dalam bahasanya dia wujud, wujudul hilal. Tetapi wujudnya tadi belum tentu bisa dilihat gitu ya. Oke. Jadi wujudnya tadi belum tentu bisa dilihat. Karena nanti ada istilah ru'yah tadi itu. Sebab ada sesuatu yang wujud tetapi tidak bisa dilihat. Nah, kategorisasi yang dimaksud sebagai metode penetapan tadi itu bukan sekedar wujudul hilal tetapi ru'yatul hilal. Maka bahasa yang kelima tadi menyebutkan niku biwujudul hilal biru'yatil hilali la biwujudihi gitu. Bisa jadi dia sudah wujud ya karena sudah di atas ufuk gitu. Tetapi belum bisa diru'yah. Kalau begitu, dalam hitung-hitungan ru'yatul hilal, ya belum masuk bulan baru. Meskipun secara hitung-hitungannya dia sudah wujud. Tapi karena standarnya adalah ru'yah gitu. Nah, bahkan di beberapa kitab yang di pesantren misalnya itu disebutkan satu kaidah misalnya ketika ijaztama'id ya, ketika istimanya terjadi qoblal ghurub ya, sebelum tenggelamnya matahari sudah istima, maka dipastikan malamnya itu langsung masuk tanggal baru atau bulan baru. Ini satu kaidah. Ini nggak ngitung ru'yah apa enggak. Pokoknya sudah istima, qoblal ghurub itu sebelum matahari tenggelam sudah istima, ya sudah malamnya langsung terhitung sebagai bulan baru gitu. Itu. Nah, kembali ke wujudul hilal tadi itu. Wujud sekali lagi tidak mesti mengindikasikan bisa dilihat. Yang dijadikan patokan oleh ulama dalam konteks penetapan awal bulan itu bukan wujudul hilal tetapi ru'yatul hilal. Nah, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, bulan itu bisa dilihat dengan ketinggian berapa derajat istilahnya itu. Uh, dulu ya sebelum kesepakatan MABIM sini, Menteri Agama beberapa negara kawasan Asia Tenggara, itu ada kesepakatan 2 derajat di atas ufuk itu bisa dilihat gitu. Bahkan saya punya teman itu yang konon dulu dia menekuni ilmu hisab itu 1,8 ada yang bisa melihat gitu ya. Tapi ini kemudian sangat sulit untuk dibuktikan. Maka dulu kategori atau apa namanya standar minimalnya itu 2 derajat.
Tapi setelah dikoreksi, kemudian hari ini BIMS itu mensepakati bahwa standar minimal itu 3 derajat dengan sudut elongasi 6, sekian gitu ya. Itu baru hilal yang dimaksud tadi itu bisa diru'yah gitu loh. Bisa diru'yah. Keren ya. Maka yang dijadikan ukuran itu bukan wujud hilalnya, tetapi ru'yah hilal tadi itu. Bukan istimaknya, tetapi sejauh mana istimak itu kemudian bulannya bergeser ke satu titik, yang titik itu memungkinkan untuk bisa diru'yah. Berapa? Minimal 3 derajat. Nah, gitu. Jadi ini bukan berarti kemudian ilmu hisab itu tidak ada kontribusinya, besar kontribusinya karena dia akan melihat, menghitung ya. Berapa sih sekarang, kayak kemarin waktu Idul Fitri itu sangat mungkin terjadi ikhtilaf ya, karena secara hitung-hitungan di atas kertas itu di bawah 3 derajat. Sekali lagi kalau di bawah itu sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat karena yang berpendapat wujudul hilal tentu sudah melakukan satu penetapan kronologis wujud, tapi yang ru'yah masih melakukan sidang isbat karena masih melihat ketok apa ora, dan potensinya itu nggak kelihatan karena masih di bawah 3 derajat. Maka terjadilah beda lebaran kemarin itu gitu. Tapi bisa diprediksi kalau nanti tahun depan beda apa enggak ya dihitung dulu. Di atas ufuk itu kira-kira bulan berapa derajat. Kalau sudah di atas 3 derajat kayak puasa kemarin, itu insya Allah ittifaq, sepakat. Karena yang ru'yah itu potensi terlihatnya besar, yang wujudul hilal sudah pasti menetapkan masuk awal bulan baru gitu. Jadi bisa dilihat sebenarnya prediksinya itu bisa dilihat nanti istilah apa enggak gitu ya. Ini yang mainstream. Nah, di luar metode ini itu ada beberapa metode yang unik ya. Misalnya An-Nadhir di daerah Sulawesi sana itu, Sulawesi mana itu. Itu juga memberikan satu metode konon menggunakan apa itu ukuran alam ya, ombak apa-apa gitu ya. Hmm. Dan itu kerap kali ketika secara faktual menetapkan hari raya atau puasa itu berbeda dan perbedaannya itu kadang jauh, 2 atau 3 hari gitu ya. Ada lagi aboge, kemudian ada beberapa torikoh di mana di Sumatera Barat sama mana itu yang kemarin juga perbedaannya cukup cukup jauh ya, 3 sampai 4 hari perbedaannya dengan lebaran kaum muslimin yang mainstream ya, yang mayoritas gitu. Ini menarik sebenarnya untuk dikaji bahwa di luar konteks ru'yah tadi itu ternyata berkembang metode-metode yang dipakai sebagai dasar penetapan awal bulan gitu. Nah, ada usulan itu kemudian apa ya, ittihad ya, menyatukan metode-metode itu hingga kemudian kita ini ya tidak terulang lagi ya perbedaan yang kemudian memunculkan polemik itu. Hmm. Karena nanti ada hukum turunannya itu yang kerap kali menjadi perbincangan. Misalnya, ini yang sering misalnya, kalau kayak kemarin itu ya, antara apa itu kemarin? Jumat sama Sabtu apa Kamis sama Sabtu itu ya? Jumat sama Sabtu Iya, ya. cuma Itu. satu. Ada yang tanya begini, Pak, kalau saya lebarannya Jumat, tapi sholat idnya baru hari Sabtu gitu ya. Atau saya meyakini hari Sabtu, tapi Jumat udah nggak puasa gitu ya. Apa argumennya? Konon begini, loh, kan sudah ada yang lebaran hari Jumat, Pak. Nanti kalau saya puasa, katanya lebaran itu kan haram berpuasa. Hmm. Nanti saya dosa malah, udah lapar dosa lagi kan gitu ya. Hmm. Makanya saya nggak puasa sekalian gitu. Hmm. Tapi saya lebarannya ikut yang Sabtu. Karena tonggo-tonggo sholatnya di Setu gitu ya. Ini kan apa Benar. efek ikutan dari penetapan yang beda tadi gitu. Ya sebenarnya di luar konteks penetapan yang beda tadi, kita harus meyakini ya, keyakinan itu dibangun dengan satu konsekuensi hukum berikutnya. Misalnya, kalau jenengan itu yakin di luar konteks perbincangan metode penetapan tadi, jenengan yakin bahwa lebarannya Jumat, ya maka seluruh aspek yang berkaitan dengan berlebaran itu ada di hari Jumat gitu. Apa itu? Yo oleh poso karena haram gitu ya. Tapi idnya ya hari Jumat itu gitu.
Jangan kemudian nanti di-combine gitu ya. Jumat wis ra poso, ning salate di Sabtu, ini kombinasi namanya gitu. Kalau jenengan yakin Betul. itu Idnya hari Sabtu, ya berarti Jumat masih wajib puasa. Meskipun ada sebagian kawan kita yang Jumat udah nggak puasa. Kenapa dia nggak puasa? Karena dia meyakini Jumatnya sudah hari raya. Sementara kita masih meyakini Sabtu riyayane, berarti Jumat sik Ramadan gitu. Konsekuensi hukumnya Jumat ya cek poso. Ya. Ini yang kemudian harus dipahami bahwa dalam perbedaan atau khilaf penetapan awal bulan itu ada hukum fikih yang menjadi konsekuensinya gitu. Termasuk zakat gitu ya. Kalau yang yakin hari Jumat berarti eh, Jumat pagi sebelum khotib naik ke atas mimbar atau sebelum sholat itu sudah tertunaikan zakatnya. Selesai, timingnya habis, deadline-nya sudah selesai gitu. Tapi bagi yang hari Sabtu, justru Jumat itu menjadi timing utama sampai nanti malam Sabtu sampai besok Sabtu pagi gitu. Timing zakatnya menjadi afdalul auqat ya, waktu yang paling utama karena malam sama menjelang sholat Id dikerjakan. Itu masih berlaku bagi yang Sabtunya meyakini lebaran gitu. Tapi kalau yang sudah Jumat ya udah nggak boleh lagi. Wis entek waktu udah close, ya udah close. Nah, ini yang sebenarnya perlu lebih dipahami bahwa ketika berbeda itu ada konsekuensi hukum yang harus kemudian diselaraskan dengan keyakinan yang kita ambil gitu. Di luar metode penetapan tadi gitu. Nah, kemudian berikutnya lantas mestinya ini bicara tentang tataran ideal. Itu siapa yang punya hak menetapkan gitu ya. Kalau kemudian tadi ada ragam pendapat, tentu dalam konteks ini itu yang disepakati kemudian itu wilayah kewenangan ulil amri untuk menetapkan yang berlaku untuk seluruh masyarakat di satu negara atau satu wilayah gitu. Bahkan saya baca kitab yang dikasihkan teman-teman Jogja kemarin itu, karyanya Mbah Maimun itu, saya baca Nususul Akhbar itu beliau menyatakan ya yang punya kewenangan atau legitimasi menetapkan itu ya ulil amri gitu. Dan pada saat yang sama sebenarnya ulil amri punya hak untuk melarang kelompok-kelompok kecil atau kelompok-kelompok di luar pemerintah mengumumkan bahasanya gitu ya. Kalau melakukan mereka kemudian tidak puasa hari itu ya boleh sih, tapi tidak dalam konteks mengumumkan. Karena mengumumkan itu sifatnya adalah bicara tentang kewenangan dan yang punya itu adalah ulil amri gitu. Ya, ini nih yang pembahasan berikutnya. Ada yang kemudian harus dipahami bahwa ketika menggunakan hisab dan itu berbeda dengan ru'yah tadi itu, maka skupnya hanya terbatas kepada komunitasnya saja dan tidak ada publikasi gitu ya. Karena kalau publikasi itu istilahnya sudah mengajak orang, da'a ila syai'in, mengajak sesuatu gitu ya. Itu kewenangan ulil amri ya, gitu. Jadi memang pembahasannya tidak sekedar pada aspek pakai ru'yah apa pakai hisab, tetapi ada dampak fikih yang kemudian mengikuti dari penetapan yang berbeda tadi ya gitu. Mhm. Ngoten. Jadi ini di Indonesia itu memang ya karena mungkin secara konteks pernegaranya menggunakan pendekatan demokrasi gitu ya, hingga kita memberikan ruang perbedaan dan ruang perdebatan yang cukup longgar gitu. Mhm. Hanya kemarin sempat ada persoalan ya karena terlalu jauh dalam memberikan komentar berkaitan dengan perbedaan itu sampai memunculkan kalimat-kalimat yang berbau sadisme hingga berujung kepada ranah hukum gitu. Tentu kalau kita sikapi dengan cara yang baik, argumentasi yang disuguhkan Mbah Ali ini luar biasa. Beliau menggunakan runtutan berpikir yang kemudian diawali dengan pemaparan berdasarkan kesepakatan dan kesepahaman a'immatul madzahibil arba'ah gitu ya. Wa a'immatul madzahib min kharij ahli sunnah wal jamaah. Itu sampai begitu bahwa umat Islam sepakat itu baik yang dalam bingkai ahlu sunnah maupun yang non aswaja bahwa metode penetapannya dua tadi gitu. Di luar itu tentu itu bagian dari perkembangan pemikiran yang dalam bahasa Syafi'i
boleh dipakai untuk dirinya dan komunitasnya, gitu. Nah, jadi ngoten niku. Nggih, ini menarik itu, mungkin teman-teman nanti kalau yang ini barangkali alumni MT ada yang kemudian, apa ya, istilahnya itu mencoba menekuni secara lebih intens ya di dunia itu, karena ada juga spesifikasi yang, keilmuannya, ilmu falak gitu ya. Falak itu menarik itu. Belum nanti kalau bicara tentang auqatus shalah gitu ya, kemudian jihadul kiblat, ini kan bagian dari rangkaian ilmu ini. Ya, tentu pakai ilmu-ilmu hitung-hitungan, kalau itu ilmu falaknya. Tapi berkaitan dengan lebaran ini, menurut Mbah Ali, ya 2 tadi yang kemudian dijadikan sebagai, apa namanya, tolak ukur penetapannya, bukan dengan hisab atau dengan metode-metode yang lain, yang lazim atau yang, seringkali diberitakan gitu ya, menjelang Ramadan atau Syawal dari beberapa kelompok-kelompok yang ada di Indonesia gitu. Ini menarik, Indonesia itu menarik sebenarnya itu. Baik, saya kira kawan-kawan sekalian, demikian kajian kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan di sesi yang akan datang berkenaan dengan pondasi dalil yang dipakai untuk argumentasi kelompok masing-masing gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Amin. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Atik mau nganu ya? Muncul ya?